Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nikmati Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tak ada yang lain yang ku rindukan, ada dekat-Mu. Menikmati hadir-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh, sukacitaku penuh, Kau yang menyegarkan aku, Kau yang memuaskan aku Tuhan. Tak ada yang bisa
seperti Engkau, sungguh tak ada lagi yang seperti Engkau. Ya. Bawaku lebih dalam lagi, oh lebih dekat lagi padamu, karena hanya Engkau yang bisa kuandalkan dan takkan mengecewakan. Ku letih lesu, ku berbeban berat, ku datang padamu. Kau berikan kelegaan dan kau berkata, pikulah kuk yang ku pasang, karena bebanku pun ringan. Yes. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Oh, oh. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, oh, kau ku rindu, Yesus, Yesus. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say, to hear you say that I'm your friend. Yes, you are my desire. Oh, no one else will do, nothing else, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, Lord. Help me find a way
bring me back to you. Bring me back to you, Lord. You're all I want, no one else, only you. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. More than silver and gold. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me, Lord. Help me know you are near. Angkat tangan kita sama-sama, katakan, you're all I want. You're all I want. Oh, you're all I've ever need. Yes, Jesus. You're all I want. Help me know you are. Help me know you are. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yeah. It's all about, come on, angkat tangan kita, katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, yeah. I'm coming back to the heart of, it's all about you. It's all about you, yeah. Ooh, I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about, it's all about. Come on, sing it. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about, yes, it's all about you. Ooh, I'm sorry, Lord, things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Tuhan, biar kami kembali kepada esensi penyembahan. Semua tentang Engkau, Tuhan. Gak hanya pada hari Minggu, gak hanya pada saat kami berdoa, tapi di setiap waktu, di dalam seluruh kehidupan kami, semua tentang Engkau. Semua penyembahan kami bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Maka Yesus, biar yang disampaikan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kebenaran. Yang bisa membebaskan, yang bisa memerdekakan. Bicara kepada setiap kami. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biar hati kami jadi tanah yang subur. Sehingga firman ini bisa bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Saya sebelumnya mau invite salah satu keyboardist saya. Bapak Rinaldi boleh maju ke depan temenin saya. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Rinaldi. Ini pertama kali saya ke Sydney, saudara. Dan saya bersyukur bisa Tuhan kasih kesempatan. Boleh ketemu sama jemaat Tuhan di Hills Ecclesia. Selamat ulang tahun, Panik dan juga Burut. Happy birthday sekali lagi buat gembala kita yang tercinta. Saudara, saya nggak datang sendirian. Hari ini saya datang bersama dengan istri saya. Boleh berdiri, Beb. Namanya Febianti. Saya punya satu orang istri, satu orang putri. Putri saya udah umur 3 tahun. Tahun ini adalah tahun keempat buat putri saya. Ya, dia di Jakarta, jadi kita lumayan bisa dating juga berdua. Tapi ini penuh dengan tantangan, saudara, karena anak saya itu lumayan tempe, dia gampang sakit ya. Dan cuaca di Indonesia itu bolak-balik batuk-pilek gitu. Tapi istri saya pertama kali juga untuk meninggalkan anak saya, karena biasanya saya yang pergi. Dan setelah 4 tahun ini, selama punya anak, baru kali ini dia nemenin saya pergi jauh. Jadi kasih tepuk tangan buat istri saya dan buat Tuhan, karena Tuhan yang bisa jadikan ini semua mungkin, saudara. Anak saya tiba-tiba bisa dengan kooperatifnya ditinggal dengan ama dan akongnya. Jadi kita berdua bisa melayani saudara di sini dan bisa sambil berlibur juga. Dan saya mengucap syukur juga untuk Pak Felix. Boleh berdiri Pak Felix. Pak Felix ini yang mendatangkan saya dan Kak Meda untuk bisa memberkati tubuh Kristus di Sydney. Kemarin kita worship night, ada 333 orang berkumpul. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, hatinya beliau luar biasa. Dia bilang, saya rindu, Tuhan kasih kerinduan untuk buat gereja di Sydney itu bisa bergandengan tangan, bersatu. Amin. Karena kita semua satu tubuh. Agendanya sama, cuman buat kerajaan Allah. Bukan buat yang lain. Saudara, karena waktunya mepet, saya habis ini harus pergi lagi ke gereja berikutnya di City lagi. Kita sama-sama buka firman Tuhan yuk. Di dalam Hagai 2, ayat 2 sampai 10. Saya akan sharing dengan cepat, saudara. Dan saya berdoa ini bisa memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita baca, saya akan ceritakan dulu latar belakangnya ini. Ceritanya kenapa bisa sampai di titik ini. Jadi bangsa Israel ini kondisinya baru aja pulang dari pembuangan Babel. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pada saat itu bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan Babel, namun masih dalam pemerintahan Raja Persia. Jadi mereka dalam kondisi di mana bait Allah itu sudah dihancurkan, saudara. Mereka kembali dan kerajaan itu terpecah, ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Begitu ya. Dan pada saat mereka pulang, Raja Koresi yang mengizinkan mereka pulang, mereka akhirnya sampai kembali ke Yehuda, mereka mau membangun bait suci kembali. Karena bait suci yang sebelumnya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan disinilah mulai muncul masalah baru karena orang tua yang zaman-zaman dulu yang masih hidup pada zaman itu yang pernah melihat bait Allah pada zaman Salomo, mereka menangis, mereka sedih. Kenapa? Karena yang mereka lihat bait Allah yang sedang dibangun ini kok kecil. Kok gak seperti zaman Salomo dulu. Zaman Salomo itu besar, megah,
keren. Tapi kok yang ini kok cuma segini doang bait Allahnya. Jadi orang-orang tuanya ini yang pernah melihat bait Allah pada zaman Salomo menangis. Mereka kecewa. Kenapa jadinya seperti ini? Nah lalu datanglah firman Tuhan kepada Hagai. Yuk kita baca sama-sama yuk. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, jemaat Tuhan boleh simak saja. Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tuhan itu Tuhan yang jujur. Kasih tahu kanan kirinya, saudara, bilang jujur. Ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang denial. Jadi kalau dibilang, gak apa-apa, gitu doang. Enggak, Tuhan kita gak kayak gitu. Tuhan kita itu bilang, gimana kamu lihat keadaannya sekarang? Kalau saya sering lihat stiker di Jakarta itu, ada gambarnya muka Soeharto, terus bilang, enak zamanku toh. Gitu. Pernah saudara lihat itu ya, stiker itu ya? Ya. Jadi Tuhan ini lagi kayak ngomong, enakan lebih dulu kan? Kayaknya lebih keren yang dulu kan? Lebih bagus yang dulu kan? Nah Tuhan itu mengajak bangsa Israel untuk lihat, bangsa Yehuda untuk lihat bahwa iya ya, emang gak semegah dulu. Memang udah gak seindah dulu. Ya Bapak, Ibu, Pak Nik dan juga Bu Ruth ulang tahun, badannya pasti berubah ya Pak, betul gak ya? Iya gak? Tadinya mungkin kuat lari 10 kilo, jadi 5 kilo, turun jadi 3 kilo, betul saudara? Tadinya gak ada uban, sekarang boro-boro sebulan sekali, seminggu sekali harus semir. Ya kan? Itu bait Allah itu bicara tentang apa saudara pada zaman perjanjian baru? Bicara tentang kita, kasih tahu kanan kirinya bilang kamu bait Allah. Ya, kita bait Allah. Dan kita memang harus mengakui keadaan kita tahun demi tahun seringkali tidak tambah indah. Betul apa betul saudara? Tambah keriput, tambah flek, tambah uban. Betul? Secara badan, secara energi. Betul gak saudara? Tiba-tiba ada, waduh kok perut sakit. Dicek, tiba-tiba kok ada batu ginjal. Kayaknya dulu gak pernah batu ginjal. Ya kan? Tiba-tiba kok rematik. Sekarang, dulu kuat dingin, sekarang boro-boro. AC 18 aja menggigil. Itu yang terjadi dan kasih tahu kanan kirinya bilang, gak apa-apa. Ya karena itu yang memang terjadi selama kita ada di dunia ini. Akan terjadi perubahan demi perubahan. Betul saudara? Lanjut ke ayat berikutnya. Tetapi sekarang, apa kata firman Tuhan? Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan lagi, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Dikatakan lagi, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya bilang, kuatkan hatimu. Sekalipun kondisi situasi kita, bait Allah ini sudah tidak seindah dulu. Sekalipun keluarga kita, hubungan kita gak seindah dulu. Mungkin kita ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita tadinya percayai. Peran kita berubah, betul saudara? Tadinya kita seorang ibu, tiba-tiba anak kita menikah, kita jadi seorang mertua, betul? Ternyata lebih susah ngurusin menantu. Saya juga menantu saudara. Peran bisa berubah, kita bisa dikecewakan, gak seindah dulu. Dulu kayaknya suami liatin kita terus ya kan, kamu cantik, kamu luar biasa. Sekarang suami liatinnya HP terus. Trump baru aja bilang nih ada perang nih. Ya kan, boro-boro kita diliatin. Beb, kasih tau kanan kirinya, I love you. Yang sama suaminya bilang, I love you. Ya tapi itu kehidupan kita. Tapi kabar baiknya Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Di tengah situasi kondisi yang tidak seindah dulu. Secara lahiriah, secara manusia. Kuatkanlah hatimu kata Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Jangan jadi tawar hati. Jangan jadi kecil hati. Tapi kuatkan hatimu. Dan dikatakan lagi apa? Bekerjalah. Kasih tahu kanan kirinya. Bekerjalah.
Jadi kita nggak stop karena gak stop hanya pada mengakui keberadaan kita, tidak hanya stop hanya pada melihat, oh aku ini sekarang seperti ini, ya udah biarin aja. Nggak gitu saudara, tapi Tuhan bilang kuatkan hatimu dan bekerjalah. Bekerjalah di sini apa artinya? Tetap melakukan hal yang baik, tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap memberkati, tetap melayani. Jangan stop, hanya karena keadaan kita sudah tidak seindah dulu. Hanya karena bait Allah ini tidak seindah pada zaman waktu itu. Tapi tetaplah bekerja. Kenapa? Kabar baiknya bukan supaya kita diberkati, no. Tapi karena apa? Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kasih tahu kanan kirinya, bilang Tuhan menyertai kamu. Sekali lagi bilang kanan kirinya, kuatkan hatimu. Amin. Bilang lagi kanan kirinya, tetap mengasihi. Kok jadi pelan tiba-tiba, tetap mengasihi kok pelan ya. 1, 2, 3 bilang kanan kirinya, tetap mengasihi. Bilang lagi kanan kirinya, tetap melayani. Yang terakhir nih bilang, kasih tahu kanan kirinya, tetap mengampuni. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya saudara, lanjut lagi yuk. Kita lanjut lagi. Sesuai dengan janji yang telah kuikat kepadamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ini janji Tuhan saudara. Dia menyertai kita dan rohnya ada di tengah-tengah kita. Jadi sekalipun situasi kondisi kita berubah, rambut yang hitam sudah beruban, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Penyertaan Tuhan selalu. Bahkan dikatakan apa? Sampai putih rambutmu, aku tetaplah Allah yang menggendong engkau. Kita udah boleh mungkin bapak ibu dipanggil opa, punya cucu, punya cicit. Tapi di mata Tuhan kita tetap anak yang ditimang-timang sama dia. Kita tetap yang disayang-sayang sampai keriput, sampai lupa pikun juga. Tuhan bilang you are my son, you are my daughter. Anakmu, mungkin anak kita gak perhatikan kita. Cucu kita lupain kita, cicit kita lupain kita. Pasangan kita lupain kita, keluarga kita lupain kita. Tuhan tidak lupain kita. Bahkan dia bilang rohnya ada di tengah-tengah kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita setia. Karena kita seringkali juga buat yang jahat, seringkali kita gak setia. Tapi karena apa? Karena sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Karena itu janjinya. Dan kalau dia yang berjanji, dia tidak ingkari. Amin. Amin. Lanjut lagi berikutnya, ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan. Semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Lanjut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan bilang Tuhan akan menggoncangkan kita. Ya Tuhan, ini udah kondisinya lebih buruk dari yang lalu, udah gak seindah dulu, tapi kok Tuhan main goncang-goncangan aja. Tapi ada tujuannya kenapa digoncangkan. Supaya barang yang indah-indah datang ke dalam baitnya. Barang yang indah-indah bukan tentang materi saudara. Kalau kita lihat di tafsiran yang lainnya dikatakan the desires of the nations. The desires of the nation ini dia pakai kapital di D-nya. Ini bicara tentang person, pribadi. Jadi ketika hidup kita gak seindah dulu. Dan kita sadar Tuhan menyertai kita, kita tetap bekerja, kita tetap kuatkan hati. Tuhan sedang membuat bait ini dipenuhi dengan kerinduan bangsa-bangsa. Siapa itu? Dipenuhi dengan Yesus. Jadi goal kita sebagai orang Kristen bukanlah cari berkat. Tapi bagaimana kita bisa hidup terus bekerja menguatkan hati dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya Yesus terlihat lewat hidup kita. Amin. Amin. Dan dibilang apa? Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Kasih tahu kanan kirinya, jangan takut gak punya duit. Bilang kasih tahu kanan kirinya, jangan takut gak punya duit. Bilang lagi, takut kalau gak punya Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan takut gak punya duit saudara. Takut kalau kita gak punya Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang selama yang punya emas, yang punya perak itu menyertai kita. Percayalah kita gak akan kekurangan apa-apa. Amin.
Karena golnya bukan emas dan perak. Golnya ya pribadi Tuhan. Golnya ya Yesus. Ditutup di ayat 10, kata apa? Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, mungkin situasi kondisi kita, tubuh kita tidak seindah dulu. Tapi janji Tuhan, kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula. Dan kemegahan di sini bukan bicara tentang secara fisik, bukan materi. Karena bait Allahnya tetap kecil pada zaman itu. Tetap sebegitu, tetap gak lebih besar dari bait Allah Salomo. Tapi kemegahan di sini bicara tentang apa? Ada bobot. Bobot itu bicara tentang karakter. Kasih tahu kanan kirimu, bilang karakter. Jadi apa, di tengah hidup yang tidak seindah dulu, Tuhan itu sedang mengerjakan kemuliaan di dalam diri kita. Dan kemuliaan itu adalah karakter Kristus. Engkau gak sekuat dulu, tapi kok engkau lebih mampu mengampuni. Engkau gak seindah dulu, tapi kok engkau lebih mampu mengasihi. Kok engkau lebih mampu melayani, engkau lebih mampu memberi. Kok engkau lebih mampu untuk hidup di dalam kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah berkat yang sejati. Amin. Jadi hari ini kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau ingatkan diri kita lagi bahwa ketika hidup ini lebih sederhana mungkin, lebih berat, tidak seperti dulu. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan masih menyertai. Tuhan bilang bahwa rohnya tidak meninggalkan kita karena janjinya. Dan Tuhan bilang bahwa apa? Kepunyaanku lah emas dan perak, jadi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kuatkan hatimu. Bekerjalah, jangan berhenti. Di usia yang bertambah, di waktu yang mungkin berubah-ubah, jangan berhenti tapi terus pandang Yesus. Dan lihat ada kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang berbeda, keindahan yang berbeda, yaitu Kristus Yesus terlihat lewat hidup kita. Kristus Yesus nampak lewat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Rasanya sesak di dada kami, rasa sesak di dada, namun imanku berkata, percaya Tuhan pegang kuasa. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, amin. Meski mataku tak melihat, sama-sama bangkit berdiri katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
asal kau di sampingku. Amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Angkat tanganmu, katakan, pribadimu takkan pernah berubah. Imanku pegang, amin. Padamu Tuhan, padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Hari ini ketika situasi kondisi kita gak seindah dulu, kita gak perlu denial. Kita bilang aja, kita akui sama Tuhan, ya Tuhan, memang banyak hal yang gak seindah dulu. Dulu saya punya jabatan ABCD, sekarang saya gak punya kerjaan. Dulu saya punya orang tua mungkin, dulu saya punya anak, saya punya pasangan, sekarang mereka udah gak ada. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Dan bekerjalah. Tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang benar. Sebab aku menyertai engkau. Dan Rohku tinggal di tengah-tengahmu karena itu janjiku, kata Tuhan. Dan Dia yakinkan kita lagi, aku itu cukup loh buat kamu karena kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Gak usah takut. Tuhan ingetin ini ketika di tangan kita udah gak ada pegangan lagi. Gak ada mungkin network, gak ada jabatan, gak ada pekerjaan, gak ada finansial yang bisa kita pegang, gak ada orang yang bisa kita pegang. Tuhan bilang, aku pegang kamu. I hold you. You are in my hands. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Lihat akan ada kemuliaan yang lebih besar. Yaitu hidupmu akan semakin seperti dan serupa dengan gambaranku. Hidupmu akan semakin seperti Yesus. Hidupmu akan semakin mampu mengasihi. Akan semakin mampu sabar di dalam penderitaan. Akan semakin mampu berjalan di dalam kebenaran. Akan semakin mampu memberkati orang-orang yang bahkan kau gak pernah bayangkan. Karena itu janji Tuhan. Dan kau akan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau setia. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia. Biar hari ini kami pulang, kami punya kacamata yang baru. Kami enggak mengincar perubahan kondisi. Kami enggak incar bahwa kami ingin balikan situasi jadi seperti dulu. Enggak Tuhan. Tapi kami mau fokus pada Tuhan. Karena kami percaya kemuliaan yang Tuhan janjikan lebih besar. Kemuliaan yang Tuhan janjikan lebih besar. Dan itu tidak ada urusannya dengan materi, dengan hal-hal dunia. Tapi yang Tuhan janjikan adalah karakter kami. Batin kami, hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai kami. Dan Engkau kuatkan kami, Engkau pegang kami. Sehingga kami gak perlu takut. Tapi kami bisa hidupi hari esok dan hari demi hari dengan rasa syukur. Dengan penuh iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gerejamu, Ecclesia Hills, berkati Pak Nick dan juga Bu Ruth Tuhan yang berulang tahun. Boleh kita arahkan tangan kita kepada gembala kita saudara. Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan melalui mereka. Dan kami percaya Engkau yang menguatkan mereka. Di tahun yang baru ini kami berdoa kiranya Tuhan penyertaan-Mu semakin nyata, terlihat
dan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Berikan mereka hati Tuhan untuk terus menggembalakan domba-domba-Mu ini. Dan mampukan mereka untuk ingat terus bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada damai sejahtera dan sukacita yang terus mengikuti mereka di tahun ini. Kami berkati gembala kami ini. Dan Kau yang berkati gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Saudara mungkin gak akan melihat saya setelah selesai ibadah karena saya harus langsung pergi ke city lagi. Ada pelayanan lagi, tapi sekali lagi saya mengucap syukur. Saya berdoa yang terbaik buat saudara semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa dengerin lagu-lagu saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.